Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Di sini saya akan membahas masih tentang berkaitan dengan sholat di dalam kitab Nihayatuz Zain cetakan Darul Kutub Islamiyah. Kita gaji halaman 66 membahas tentang arkanus sholah, atau di dalam fikih yang lain furudus sholah. Jadi memang ada syurutus sholah, ada arkanus sholah. Mungkin kita lihat syurutul wudu atau arkanul wudu, furudul wudu, ini apa bedanya? Kalau syurut, ringkasnya seperti ini. Syurut itu apa yang harus kita kerjakan sebelum ibadah. Syurutus sholah, misal apa saja nih yang harus kita kerjakan sebelum sholat? Oh, taharah, bersuci, berwudu daripada najis, daripada hadas, satrul aurah, menutup aurat. Apa saja yang harus kita kerjakan sebelum sholat, itu dinamakan dengan syurut. Kalau arkan ini, apa saja sih yang harus kita kerjakan ketika ibadah? Nah, di sini dikatakan arkanus sholah arba'ata asyar. Rukun sholat itu ada 14. Tapi Ustadz, tapi Beb, saya kadang kalau kaji kitab, rukun sholat itu totalnya berjumlah 17. Ya, ada yang menyatakan memang 17, ada yang menyatakan 14. Yang menyatakan 14, ini 4 tumak nina di dalam satu rukun sholat itu dijadikan satu. Ya kan? Kan setiap rukun ada tumak ninanya. Ruku kita wajib tumak nina. Iktidal kita wajib tumak nina. Sujud kita wajib tumak nina. Duduk di antara dua sujud kita wajib tumak nina. Bagi orang yang menyatakan rukun sholat itu 17, mereka itu menghitung tumak nina per satu pekerjaannya, per satu kewajibannya. Ulama yang menyatakan 14, ini menjadikan dalam segala bentuk kewajiban rukun fi'li diwajibkan tumak nina dalam satu kewajiban. Jadi digabung, diringkas oleh mereka. Karena memang hakikatnya dari 14 ini, bagi yang menyatakan, ulama yang menyatakan 14, atau 17 daripada arkanus sholah bagi yang menyatakan 17, itu kalau kita ringkas lagi, rukun sholat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama rukun qalbi, atau ringkasnya kewajiban hati. Yang kedua rukun qauli, atau ringkasnya kewajiban dengan lisan, ucapan. Dan yang terakhir rukun fi'li, kewajibannya dengan pekerjaan. Contoh, ini penting ini. Karena tidak mungkin sholat kita dinyatakan sah kalau kita tidak tahu ilmunya. Kadang orang ini sholat, tapi seakan-akan dia tidak sholat. Kenapa? Karena tata cara sholatnya salah, ilmu fikihnya salah. Ini yang sering. Misal, rukun qauli. Dalam sholat itu ada rukun qauli. Apa itu rukun qauli? Hanya satu kewajibannya, yaitu niat. Niat itu rukun qalbi, rukun qalbi. Rukun qalbi itu kewajibannya di dalam hati, bukan di dalam lisan. Kadang orang dibalik. Yang hati ditaruh di lisan, yang lisan ditaruh di hati. Ini yang sering. Rukun qalbi itu kewajibannya di hati, niat. Jadi kita itu kalau niat, memang sunnah talafut. Mengucapkan dengan lisan sebelum takbir itu sunnah. Usalli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Tapi ketika kita takbir Allah, hati tidak niat, tidak sah. Kenapa? Karena rukun qalbi itu berarti kewajiban hati. Niat itu wajibnya di hati. Kapan waktunya, Beb? Ketika kita takbir Allah, hati niat. Usalli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Banyak orang yang kadang tidak tahu. Wah, kenceng kalau niat. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ketika takbir Allah, tidak niat di hati. Nah, ini sholatnya tidak sah.
Jadi yang perlu kita ketahui pertama, ada kewajiban yang namanya rukun qalbi. Kewajibannya di hati. Lisan itu hanya membantu, tapi hakikatnya wajib di dalam hatinya. Yang kedua, yang wajib kedua adalah rukun fi'li. Rukun fi'li itu apa, Beb? Pergerakannya. Contoh, berdiri, nah itu wajib. Kita rukuk setelah berdiri, rukuknya yang wajib. Jadi kewajibannya itu di dalam pergerakan. Membaca doa rukuk ini sunnah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Ini sunnah. Kalaupun ada orang ketika rukuk dia ngelamun, lupa tidak baca doa rukuk, sah-sah aja, tidak masalah. I'tidal, sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta. Atau ketika sujud, subhana rabbiyal a'la. Ini semua bacaannya sunnah. Yang wajib itu i'tidalnya, yang wajib itu sujudnya. Ini yang namanya rukun fi'li. Kewajibannya dengan pekerjaan, bukan dengan hati, bukan dengan ucapan. Rukun fi'li pun, maaf, ini penting untuk saya kasih tahu. Rukun fi'li pun itu juga ada ilmunya. Contoh, ini yang sering. Ketika kita sujud, sujud ini, hati-hati Pak, kita wajib meletakkan dahi kita di tempat sujud. Kalau sampai dahi kita ini tertutup dengan sesuatu yang bergerak dengan pergerakannya kita, maka sujud kita tidak sah. Kalau sudah sujud tidak sah, berarti sholat juga tidak sah. Kita pulang haji umroh, akhirnya pulang bawa oleh-oleh, beli surban. Surbannya kegedean, 10 meter. Akhirnya ketika kita sujud, surban yang kita pakai menutup daripada dahi kita ketika sujud. Ini tidak sah. Atau misal kita pakai imamah, seperti habib, seperti kiai, seperti ulama. Atau maaf, pakai songkok, kopiahnya kegedean. Akhirnya dahinya tertutup dengan songkok tadi. Dahinya tertutup dengan imam tadi. Sujud, nah ini tidak sah. Kenapa? Karena kita sujud di atas benda yang bergerak dengan pergerakannya kita. Beda lagi kalau kita pakai surban, tapi ketika sujud, surbannya kita taruh. Nah, kita jadikan seperti sejadah, kita sujud, tidak masalah. Walaupun ketika bangun kita ambil lagi, kita selendangkan ada di lengan kita. Tidak masalah ini. Yang penting ketika sujud, jangan sampai kita sujud, dahi kita tertutupi dengan sesuatu yang bergerak dengan pergerakannya kita. Kalau di dalam fikih ini dinyatakan juga al-qum. Qum itu ini. Karena orang di zaman Nabi Muhammad, itu qumnya itu, lengannya itu panjang-panjang. Makanya termasuk sahabat Abu Hurairah, dinamakan Abu Hurairah karena beliau itu sering menyimpan anak kucing ada di lengan pakaiannya. Saking besarnya itu sampai bisa dimasukkan beberapa anak kucing ada di lengannya. Nah, itu kalau ketika kita sujud tertutup, ini tidak sah. Perempuan nih, muslimat, hati-hati. Mukena itu kan ada 2. Ada mukena terusan, ada mukena setelan. Nah, ketika kita pakai mukena setelan nih, kemudian sujud, setelannya itu tadi menutupi dahi kita, tidak sah. Makanya penting duduk bersama ulama atau mendengarkan kajian ulama agar segala ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang terakhir apa, Beb? Yang terakhir rukun qauli. Berarti kewajiban dengan qaul, ucapan. Ucapannya yang wajib. Rukun qauli, kalau kita baca di dalam hati, maaf tidak sah. Rukun qauli ada 5. Contoh, takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini wajib kita. Allahu Akbar. Lisan ini wajib. Ya tidak perlu keras-keras, jangan sampai balapan sama imam. Minimal kita sendiri dengar apa yang kita ucapkan. Allahu Akbar. Ini cukup. Kadang ada orang takbirnya dia mingkem. Ketika ditanya, kenapa tidak baca takbir? Cukup di hati. Ini tidak sah. Yang di hati itu niat. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nguap dia. Nguap. Karena nguap, malas berhenti, diteruskan di dalam hati.
Ya kan na'budu ya kan nasta'in. Terakhir waladhdallin. Ya kan na'budu seterusnya itu dibaca di hati. Nah, ini tidak sah. Jadi yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua baca surat Fatihah. Yang ketiga apa Bib yang wajib? Yang ketiga yang wajib kita baca tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul lillah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini wajib. Yang keempat baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan yang terakhir ya, itu adalah salam. Assalamualaikum. Menolehnya mah sunnah. Menolehnya sunnah. Yang wajib ini salamnya. Assalamualaikum. Walaupun tidak noleh, sah. Tapi kalau kita hatam Quran, kita baca Fatihah, sampai surat Al-Ikhlas, satu Al-Quran kita baca penuh di dalam 2 rakaat kita. Tapi ketika salam, kita tidak menggerakkan lisan kita. Walaupun kita menoleh. Kita kerjakan menoleh di dalam sholat, tapi lisan tidak bergerak untuk mengucapkan salam. Yang kita kerjakan itu semuanya sia-sia. Secara hukum syariat, sholat seperti ini tidak dikatakan sah karena tidak melaksanakan rukun qauli terakhirnya. Oleh karena itu, alhamdulillah, kesimpulan daripada pertemuan ini, kewajiban itu terbagi menjadi 3. Kewajiban hati, niat, kewajiban pergerakan, sujud, ruku, i'tidal, dan sejenisnya. Dan yang terakhir, kewajiban dengan perkataan. Mudah-mudahan insya Allah ilmu kita diberikan ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan insya Allah segala ibadah yang kita laksanakan sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.